sama dengan FG sama dengan AD sama dengan EH. Nah, terus ada AE kan sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Dan di sini ada 12 rusuk gitu ya. Ada 12 rusuk di mana kebagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu mempunyai 4 rusuk yang sama kayak gitu. Nah, ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki 8 buah titik sudut. Sama ya, seperti yang kubus tadi gitu, memiliki 8 buah titik sudut. Udah jelas A, B, C, D, F, G, H kayak gitu. Kemudian yang keempat, memiliki 12 buah diagonal sisi. 12 buah diagonal sisi. Nah, sama gitu ya, kayak yang kubus tadi, diagonal sisinya itu ya AF, kemudian BE, nah dan seterusnya. Nah, di mana diagonal sisi ini ya tadi itu memiliki 3 kelompok dengan 4 rusuk yang sama seperti itu, sama gitu ya. Kemudian yang kelima mempunyai 4 buah diagonal ruang. Mempunyai 4 buah diagonal ruang. Seperti itu. Nah, kemudian yang tadi ya sama gitu kayak yang kubus tadi. Jadi diagonal ruangnya itu AG, HB, CE sama FD. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir 4 buah diagonal ruang. 4 buah diagonal ruang. Atau bisa dikatakan 2 pasang diagonal yang sama. Ya, dua pasang diagonal ruang yang sama, diagonal bidang yang sama. Ini bukan diagonal ruang, tapi diagonal bidang. Salah. Nah, kayak gini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke volumenya. Volumenya konsepnya sama gitu ya. Konsepnya sama kayak yang kubus tadi. Volume di sini. Nah, tapi kita lihat dulu nih si ininya, baloknya. Oke, ya. Kita baloknya lihat dulu. Ini kan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mempunyai 3 buah rusuk yang berbeda yang nanti akan dihitung gitu ya. Sama seperti konsepnya sama seperti kubus tadi gitu ya. Konsepnya sama seperti kubus tadi di mana kita menghitung perkalian itu secara berulang gitu. Berulang. Untuk mengisi yang volumenya itu ya berapa gitu. Nah, di sini misalkan ada P, ini lebar sama ini tinggi gitu. Sesuai dengan dimensi yang tadi gitu ya, dimensi yang pengertian bangun ruang. Bahwa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, volumenya adalah ya tinggal kita kalikan aja panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Nah, itu nanti ditemukan si volumenya, volume dari balok ini. Seperti itu. Hampir sama kayak kubus, hanya saja mungkin perbedaannya ada di panjang, lebar, dan tingginya gitu. Tapi bisa jadi salah satunya ada yang sama atau dua-duanya berbeda seperti apa gitu. Nah, di sini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, konsepnya sama gitu ya kayak yang kubus tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke luas permukaannya. Berbeda dengan yang kubus. Berbeda dengan yang kubus tadi gitu ya. Kalau kubus tadi kan kita hanya tinggal mengalihkan sisi kali sisi aja gitu dengan 6 gitu. Karena ada 6 buah sisi gitu. Nah, di sini kita memiliki ukuran panjangnya yang berbeda, panjang beda, lebar beda, tinggi beda gitu. Berbeda dengan kubus tadi, kubus panjang lebar tingginya sama semua. Ini berbeda gitu. Nah, berarti kan kita mencari tahu gitu. Kita lihat dari sisi-sisi yang berhadapan yang sama. Nah, itu cari kemudian semua sisi yang berhadapan samanya itu ditambahkan. Nah, itu jadilah luas permukaan. Nah, misalkan kita di AB ini ya,
ABCD dulu. Nah, luas ABCD itu kan panjang kali lebar. Nah, berarti panjang kali lebar. Kemudian EFGH, nah atasnya sama gitu ya, panjang kali lebar. Atau kita 2. Nah, kemudian ditambahkan dengan, berarti yang berhadapan itu dua-dua ya. Berarti 2 dikali lebar kali tinggi. Yang BCGF sama ADHE. Nah, itu kan lebar kali tinggi ya. Si luas bangun datarnya. Lebar kali tinggi. Nah, kemudian ditambah 2 kali yang atasnya. Si ABFE, ABFE, ABFE sama DCGH. ABFE sama DCGH. Berarti panjang kali tinggi kali 2 gitu. Nah, nanti inilah luas permukaan dari si balok itu gitu. Luas permukaan adalah seperti ini. Gitu. Seperti itu. Itu untuk balok gitu ya, untuk balok dan kubus. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita akan beralih ke limas. Limas. Nah, limas itu yang bentuknya seperti ini gitu ya. Bawahnya mau segi berapa? Misalkan segi 4. Sebentar. Misalkan bawahnya segi 4, kemudian di sini ada 1 titik. Nah, di sini ada beberapa titik ini. Nah, ini misalkan titik puncaknya itu T. Nah, di sini A, B, C, D. Nah, limas ini adalah bangun ruang yang memiliki alas segi n gitu ya, karena alasnya itu ya kita bebas itu mau segi berapa, mau segi 4, mau segi 3, mau segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 100 juga itu boleh gitu. Nah, itu masih bisa dikatakan limas gitu, memiliki alas yang bentuknya segi n, di mana n itu bilangan asli gitu ya, bilangan asli dan memiliki sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki atau yang kakinya sama, segitiga yang kakinya sama, di mana semua segitiga itu bertemu di satu titik T ini kayak gitu. Nah, di satu titik T itu bertemu di puncak, di atas alas limas itu di tengah-tengah dari si alasnya, tengah-tengah alasnya ditarik. Nah, nanti di situ tuh semua segitiga itu bertemu kayak gitu. Nah, itu definisi dari limas. Unsur-unsurnya ada apa aja sih? Nah, unsur-unsurnya ada yang pertama, n buah sisi, memiliki n buah sisi berbentuk segitiga. N buah sisi berbentuk segitiga ditambah dengan 1 buah sisi alasnya. Jadi segi berapa gitu. Jadi misalkan 5 segi 3. Nah, berarti si 5 segi 3 ini memiliki 4 buah sisi. Karena n buah sisinya itu berbentuk segitiga, yang segitiganya itu berbentuk segitiga gitu. Atau katakanlah 5 segi 4. Berarti kita mempunyai 4 segitiga gitu ya. 4 segitiga itu ada TAB, kemudian TBC, kemudian TCD, sama TDA. Nah, itu 4 segitiga gitu ya. 4 segitiganya diiniin ditambah dengan sisi yang bawahnya, ABCD. Nah, jadi si limas ini mempunyai n buah sisi berbentuk segitiga ditambah dengan 1 buah sisi berbentuk alasnya gitu, berbentuk segi berapa gitu. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh gitu, karena banyak gitu limas itu nggak hanya
5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, segi 6, segi 7, itu bisa dikatakan limas. Kemudian limas ini memiliki 2N buah rusuk. 2N buah rusuk. Nah, limas ini memiliki 2N buah rusuk. Jadi rusuk-rusuk ini, nah limas itu punya 2 kalinya si segi berapa itu, kayak gitu. Segi N itu. Gitu. Misalkan ini segi 4 gitu ya, 5 segi 4. 5 segi 4 gitu ya. 5 segi 4 berarti rusuk-rusuknya itu ada AB, BC, CD, DA, terus TA, TB, TC, TD. Nah, itu kan semua rusuknya itu 2 kalinya gitu ya, 2 kali si segi berapanya, segi empatnya gitu. Nah, makanya rusuk si limas itu memiliki 2N buah rusuk. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, limas ini memiliki N plus 1 buah titik sudut. Nah, N plus 1 buah titik sudut. Nah, karena tadi gitu ya, kita punya titik A, B, C, D, dan T. Gitu. N plus 1 berarti 5 segi 4, 4 tambah 1, 5. Berarti punya 5 buah titik sudut. Berarti A, B, C, D, sama T. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut ke volumenya. Nah, di sini untuk mencari limas ini rumusnya itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Seperti itu. Loh, luas alas itu apa? Nah, luas alas itu adalah alas ininya, luas si ABCD-nya gitu lah. Si luas alas itu misalkan dari yang ini gitu ya, dari yang contoh ini itu luas si perseginya atau luas segi empatnya, luas segi empat. Nah, luas segi empatnya itu berapa? Kayak gitu. Nah, itu luas alas dikali tingginya, kayak gitu. Dikali tingginya. Nah, tingginya itu dari T ke titik O gitu misalkan ya. Dikali tingginya. Seperti itu. Jadi sama konsepnya kayak balok gitu ya. Mungkin balok juga gitu ya. Nah, balok ketika misalkan balok itu mempunyai tingginya T, kemudian luas alasnya itu P kali L. Berarti kan sama aja kan, P kali L kali T. Gitu. Nah, ini hanya saja ini di limas itu karena mengerucut gitu ke satu titik, membuat segitiga, makanya dibagi dengan 3 kayak gitu. Jadi volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini gitu, beragam gitu. Misalkan 5 segi 4 berarti luas alas segi 4 itu apa? 5 segi 3 berarti luas alas segi 3 itu apa? Jadi beragam gitu. Makanya tidak bisa disebutkan rumusnya secara perinci karena banyak banget gitu nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk luas permukaannya. Luas permukaan. Seperti tadi gitu ya. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan bahwa luas permukaan itu adalah jumlah dari luas-luas sisi-sisinya. Nah, di sini kan kita punya berapa sisi gitu ya, beberapa sisi. Kita punya 5 buah sisi yang tadi. Karena di sini 5 segi 4 gitu ya, kita berarti punya 5 buah sisi. Nah, berarti sisinya itu, luas permukaannya itu, nah berarti luas alas, kemudian ditambah dengan luas N kali luas segitiga. N kali luas segitiga. Jadi luas alas ABCD kemudian dikali luas segitiganya karena nanti akan ini gitu ya, tergantung ukurannya gitu ya. Tergantung ukuran dari si luas segitiganya berapa masing-masingnya. Kalau misalkan sama semua luas segitiganya berarti tinggal kali N kali luas segitiga aja gitu. Kecuali kalau misalkan segitiganya berbeda kayak gitu, segitiganya berbeda karena ukuran dari apa ya, AB kemudian BC, nah itu akan berpengaruh ke si luas segitiganya itu. Pokoknya jadi gini, rumusnya itu luas alas ditambah dengan semua luas segitiga.
semua luas segitiga yang ada di limas tersebut tuh. Kalau misalkan 5 segi 4 berarti segitiganya ada 4. Kalau misalkan 5 segi 5 berarti segitiganya ada 5. Seperti itu. Nah, ini luas permukaannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya ke yang terakhir. Bangun ruang terakhir itu adalah prisma. Nah, prisma juga sama gitu ya, sama limas. Jadi kita bisa banyak gitu, banyak jenisnya. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 7, prisma segi 100 itu ada gitu. Nah, prisma itu bentuknya seperti ini gitu ya. Misalkan ini prisma segitiga gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini, A, B, C, D, E, F. Loh, apa berarti kalau misalkan prisma segi 4 sama aja dengan balok dong, atau kubus? Iya, bisa dikatakan prisma segi 4 itu sama dengan balok kayak gitu, karena bentuknya emang sama gitu. Nah, di sini prisma itu memiliki definisi bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang, persegi atau persegi panjang. Nah, berbeda dengan tadi gitu ya, berbeda dengan limas tadi, bahwa limas itu sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sedangkan prisma itu sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, karena ya ini alas dan tutupnya sama gitu. Kalau limas itu beda gitu. Alas dan puncaknya ya puncak itu satu kan, satu titik. Berarti alasnya ya harus banyak gitu ke beberapa titik kayak gitu. Nah, kalau ini sama gitu. Nah, artinya akan membentuk sebuah persegi atau persegi panjang nantinya. Seperti itu sisi tegaknya. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama, memiliki n buah sisi berbentuk persegi atau persegi panjang ditambah dengan dua sisi alas dan tutup yaitu yang sama besar. Jadi si prisma ini memiliki n tambah dua sisi yaitu karena luas alas dan atapnya dihitung itu ya satu-satu. Jadi memiliki n buah sisi. N plus 2 buah sisi kayak gitu. Nah, sisi-sisinya ya tadi gitu. Ini misalkan AB, C, kemudian DEF. Nah, terus ada lagi ABED, kemudian ada BCFE, kemudian ada ACFD. Nah, kayak gitu. Nah, karena di sini prisma segitiga berarti sisinya itu ada 5. Nah, itu ya. Nah, kan ini ada 5 ya. Sisi tegaknya ada 3, kemudian alas dan tutupnya itu ada 2 gitu. Jadi ada 5. Jadi yang menentukan sisi tegaknya itu adalah si segi N-nya itu gitu. Misalkan segi 4 ya berarti ada 4 sisi tegak. Misalkan segi 5 berarti ada 5 sisi tegak kayak gitu. Tinggal tambah 2. Dan yang kedua, si prisma ini memiliki 3N buah rusuk. 3N buah rusuk. Nah, 3N buah rusuk ini ya tadi gitu ya. AB, kemudian AC, kemudian BC, kemudian AD, kemudian BE, kemudian DE kayak gitu. Nah, itu memiliki 3N buah rusuk gitu. Nah, kenapa? Karena yang ini gitu ya. Ini kan 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3.
Nah, jadi nanti juga ada 6 buah rusuk kayak gitu. Ada 6 buah rusuk jadinya untuk prisma segi 3. Untuk prisma segi 4 berarti ada 4 kali 3, 12 rusuk gitu. Itu sama aja kayak balok kan, 12 rusuk berarti. Nah, dan yang terakhir ada eh, si prisma ini memiliki 2n buah titik sudut. Berbeda dengan limas ya, karena kan limas mah n tambah 1 itu, n itu dari segi berapanya, kemudian tambah 1 yang puncaknya doang. Nah, ini 2n buah titik sudut, berarti yang dari alasnya sama ininya tutupnya gitu. Itu kan ada sudut semuanya, berarti itu kan dikatakan segi n juga berarti kali 2 kayak gitu. Jadi didapatlah 2n buah titik sudut. Seperti itu. Kemudian volumenya. Volumenya seperti apa? Nah, ini lebih gampang lagi ya. Maksudnya sama seperti balok, seperti kubus, sama seperti itu gitu ya. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Udah gitu. Jadi kita ini kan luas alasnya itu berapa, luas alasnya itu berapa, kemudian kali tinggi ini gitu. Seperti itu. Luas alas kali tinggi. Gitu. Konsepnya hampir sama kayak balok gitu ya, hampir sama kayak balok, hanya saja si alas dan tutupnya itu bisa dirubah-rubah jadi segi berapa. Nah, luas alasnya juga nanti ini gitu ya, berpengaruh kepada si volume ini. Nah, luas permukaan. Nah, luas permukaannya sama gitu ya, berarti kayak yang tadi limas tadi gitu, luas permukaannya itu dengan luas alas ditambah dengan semua luas persegi atau persegi panjang. Nah, jadi luas permukaan itu ya kita carinya semua luas alas itu ya, luas dua kali luas alas berarti 2 kali luas alas ditambah dengan semua luas persegi atau persegi panjangnya. Kenapa 2 kali luas alas ya? Atau kita bisa katakan aja luas alas ditambah dengan semua luas persegi atau persegi panjang ditambah dengan luas tutupnya. Nah, karena luas alas dan luas tutup itu sama, berarti kita ya udah dikali 2 aja gitu. 2 luas alas ditambah semua luas persegi atau persegi panjang. Nah, seperti itu. Nah, jadi bangun ruang sisi datar itu seperti itu gitu ya. Nah, bangun ruang sisi datar itu seperti itu. Jadi kita harus mengetahui konsepnya itu seperti apa gitu. Bagaimana cara mencari volumenya, bagaimana cara mencari luas permukaan. Volume itu apa sih, luas permukaan itu apa sih? Tadi sudah dijelaskan seperti itu gitu ya. Kemudian bangun ruang sisi datar ini juga, ini adalah hal-hal yang kita temukan sehari-hari gitu. Hal-hal yang kita temukan dalam dunia nyata gitu. Berbeda dengan bangun datar. Bangun datar itu kita tidak bisa menemukannya di dunia nyata gitu, karena bangun datar itu hanya 2 dimensi, berbeda dengan bangun ruang ini. Ini 3 dimensi gitu. Semua yang ada di sekitar kita itu tuh 3 dimensi gitu. Bahkan kertas HVS kecil aja. Nah, itu tuh kan mempunyai ketebalan gitu ya, mempunyai ketebalan, mempunyai kedalaman, panjang kali lebar kali tingginya ada kayak gitu. Nah, itu ada volumenya segitu. Meskipun kecil banget itu ada volumenya. Gitu. Jadi apapun yang ada di dunia nyata itu pasti berbentuk 3 dimensi. Gitu. Nggak mungkin 2 dimensi. Seperti itu. Nah, seperti itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini untuk materi bangun ruang sisi datar. Mungkin semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang menyaksikan gitu ya. Bagi kawan-kawan yang menyaksikan semoga bermanfaat. Yang sudah tahu menjadi lebih tahu, yang belum tahu menjadi tahu. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini tentang bangun ruang sisi datar. Saya Muhammad Yesustiana, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.